Jadi ini ada cerita yang menarik. Saya zaman kuliah ya, saya dulu kuliahnya kebetulan berkesempatan didanai LPDP untuk ke Belgia, saya tentang coklat. Nah di sana itu kebetulan beberapa teman saya di laboratorium, itu lab yang spesial tentang coklat ya Mbak, coklat processing dan sebagainya. Itu di sana itu pada belum tahu biji atau tanaman kakao Mbak. Antara, selamat datang kembali di Cerita dari Selatan bersama saya Drusela Diahati dan saya Anom Prihantoro. Mas magang hari ini. Mas magang di Cerita dari Selatan yang dilempar dari ruangan sebelah. Kamu tetap aku butuhkan kok. Oke, siap. Tapi jangan sentuh-sentuh, ini kita lagi jaga jarak. Kita pakai masker juga loh. Nah, ini kan udah masuk Ramadan nih. Iya, benar. Enaknya kita ngomongin yang manis-manis nih. Yang manis-manis karena itu sebuah nutrisi yang dibutuhkan ngomongin ketika buka. Oh iya, gue juga manis kali. Jadi kita mau ngomongin apa nih yang manis-manis biar menggugah selera masyarakat di rumah yang lagi pada nonton nih Drew, salah satu yang manis itu coklat Drew. Coklat. Tapi ada yang pahit juga. Tapi kita ngomongin yang manis dulu aja. Iya, oke, ngomongin aku aja ya. Oke. Dan oke. Lo mau mencet apa sih? Enggak jadi. Kayaknya kelamaan nih narsum kita nungguin. Kita perkenalkan saja Pak Arifin, selamat datang di Cerita dari Selatan. Beliau adalah seorang peneliti coklat nih. Spesialisasinya di coklat ya. Di coklat processing tepatnya. Okay. Terima kasih Mbak Drew dan Mas Anom ya, sudah diundang untuk bisa ya ikut berbagi di sini. Nah, kita Ramadan ini enaknya kita ngomongin yang manis-manis nih. Kita ngomongin coklat aja nih. Coklat itu pahit loh Mbak. Ya? Kenapa itu harus pahit? Kalau yang manis itu sebenarnya apa ya? Oh, yang manis gulanya Pak itu, Mbak itu. Jadi permen ya? Kalau yang bagus kayak apa tuh? Ya kalau coklat kan basicnya ya Mbak ya, jadi dari given, dari bawahnya, dari sana kan rasanya pahit. Jadi kalau misalnya Mas Anom, Mbak Drew itu pergi ke swalayan atau supermarket atau whatever itu ya, kemudian nanti di sana beli coklat, kemudian dirasa yang dicari adalah coklat manis, sebetulnya itu manisnya itu ya bukan dari coklatnya itu sendiri, tapi yang bikin manis ya gulanya. Oleh karena itu saat ini ya mungkin semakin kesini kan orang semakin aware ya, semakin care terhadap kesehatan. Jadi di situ banyak produsen yang juga pada akhirnya menginformasikan berapa banyak sih jumlah gula yang ada di dalam coklat. Misalnya kalau kita bicara dark coklat 70%, itu artinya 70% itu adalah dark coklat yang kayak apa tuh? Dark coklat itu adalah gelap, kalau dalam bahasa Indonesia itu memang agak ini Mas. Itu kadang itu jadi debatable. Artinya apa itu kalau di bahasa Indonesia? Hanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah coklat hitam. Jadi dark coklat itu coklat hitam. Jadi dibuatnya itu isinya ya sebetulnya hanya dari biji kakao yang rasanya pahit tadi itu dan gula. Ditambah sedikit lecithin lah agar tidak terlalu kental, tetapi itu opsional atau tidak harus. Tapi yang jelas ya biji kakao dan gula. Jadi sebenarnya coklat itu pahit ya? Coklat itu pahit Mbak. Berarti kita ngomongin kamu aja. Drew, ini ngomong-ngomong soal coklat manis nih. Ya. Coklat manis kan tadi soal puasa. Itu ketika Valentine juga banyak kan coklat yang dikasih coklat manis daripada coklat ini ya. Jadi kalau kamu dikasih coklat manis, berarti kamu dikasih yang murahan. Maksudnya coklat murah. Bener nggak Pak? Soal coklat yang manis itu pahit ya? Iya. Oke, gini ya. Jadi saya tidak ingin mendikotomikan ya Mas ya, pada itu murah atau mahal. Kemarin juga ada wawancara ke saya, itu juga bilang coklat asli atau palsu gitu. Tetapi kalau saya saya dikotomikan saja ya, itu berdasarkan segmennya lah. Jadi yang murah katakanlah atau yang manis itu ya, saya tidak akan bilang bahwa itu coklat yang tidak benar, yang tidak baik seperti itu. Tapi ya memang itu ada segmennya masing-masing ya. Hanya kalau untuk orang yang misalnya aware terhadap kesehatan, yang selalu bilang bahwa saya ingin mendapatkan efek kesehatan dari makan coklat, ya makanlah yang banyak mengandung biji kakao. Jadi memang yang rasanya yang pahit. Tetapi mungkin untuk anak-anak gini ya, nanti mereka ingin agar dapat intake dari susunya misalnya. Susu itu kan juga sehat ya. Nah maka makanlah yang milk coklat. Nanti di situ susu kan juga memberikan ini juga efek kesehatan juga. Nah gula ini agak tricky ya. Nanti gula itu juga bisa ya dia pasti memberikan energi lah seperti itu. Tapi kalau kebanyakan dan yang makan nggak tepat, nanti bisa jadi
ya yang paling fatal ya penderita diabetes itu gitu kan. Makanya saat ini kalau kita melihat aliran gitu ya, aliran penyuka coklat, nanti saat ini sih trennya saya lihat lebih ke dark coklat ya, terutama untuk yang dewasa sampai yang sudah agak berusia, karena mereka ingin mendapatkan efek kesehatannya seperti itu. Tapi kalau yang masih muda-muda, masih badannya masih kuat, gula seberapapun ini ya malah biasanya yang white chocolate atau milk chocolate tadi itu. Oke, mungkin kamu biasa dikasihnya milk chocolate kayak anak kecil. Nggak tahu sih, pokoknya kalau ketika aku makan itu pahit. Ternyata setelah kulihat lagi bungkusnya itu biji kopi. Salah Pak, ya ampun. Bukan bungkusnya ya Mas ya? Iya, kayaknya bungkusnya. Soalnya agak keras gitu loh Pak. Kalau aku makan yang candy coklat itu jadinya pahit. Soalnya depan aku kamu. Oh, oke. Pantesan ya. Ya. Nah sekarang bagaimana nih Pak Arifin gambaran dunia percoklatan, dunia dan Indonesia saat ini? Dunia dan Indonesia, wah ini pertanyaan yang berat ya Mbak ya. Karena ketika kita ngomong dunia dan Indonesia itu kan sebetulnya pasti nanti kita akan lari ke data ya. Karena saya kebetulan di kampus sehingga apa yang saya sampaikan itu biasanya sumbernya ya berdasarkan data. Nah kalau kita lihat data kadang itu kan sumber data itu ya ada beberapa lah. Misalnya kita ketika bicara produsen kakao terbesar di dunia, versi ICCO itu International Cocoa Organization dengan versinya FAO saja itu ada beda. Dari posisi Indonesia misalnya seperti itu, yaitu karena mungkin ngambil datanya dari mana kan berbeda. Tetapi ya saya di sini sehingga tidak bisa berani ngomong data eksak jumlahnya berapa ini berapa. Tapi kalau dari tren ya intinya saat ini Indonesia declining ya, sekarang menurun. Jadi dibandingkan dengan mungkin 5 tahun lalu peringkat kita itu ada di 3 produsen terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Nah sekarang itu turun. Sekarang itu kita sebetulnya sudah ada di peringkat ke-6. Itu setelah Nigeria, Ekuador, dan Kamerun. Nah kita saat ini sedang ini dengan Brasil ya. Ini berdasarkan data ICCO ya, International Cocoa Organization. Nah itu kalau dari produktivitas saat ini Indonesia ada di situ. Nah nanti kalau dari konsumsinya ya pasti akan beda lagi kan seperti itu Mas. Kita ngomongkan stoknya dulu, bijinya. Nah saat ini Indonesia ke-6 di dunia. Nah mungkin teman-teman juga bingung ya, apa sih kakao, coklat tuh yang dalam bentuk apa sih pada awalnya gitu hingga dia bisa menjadi pasta coklat pada akhirnya gitu kan. Prosesnya itu gimana sih Pak? Oke, jadi mungkin nanti saya cerita dari masalahnya aku juga nggak ngerti cara bikin coklat ya Mbak ya. Betul Mbak, jadi ini ada cerita yang menarik. Saya zaman kuliah ya, saya dulu kuliahnya kebetulan berkesempatan didanai LPDP untuk ke Belgia, saya tentang coklat. Nah di sana itu kebetulan beberapa teman saya di laboratorium itu lab yang spesial tentang coklat ya Mbak, coklat processing dan sebagainya. Itu di sana itu pada belum tahu biji atau tanaman kakao Mbak. Padahal di sana itu topik risetnya kakao coklat. Mereka itu belum ngerti kayak apa sih tanaman kakao. Di Belgia itu nggak ada Mbak, karena kakao itu kan tanaman khas tropis. Jadi hanya bisa tumbuh di daerah tropis lah. Intinya seperti itu ya nak. Berarti harusnya banyaknya di daerah kita ya Pak ya? Kita. Kalau Mbaknya lihat peta itu ya tadi kenapa yang pertama Gading, kemudian Pantai Gading, kemudian ada Ghana itu karena lokasinya memang ada di situ. Termasuk gitu. Ekuador tadi. Ekuador tadi itu semua sampai nanti Indonesia, Brazil itu ya memang di kisaran tadi garis. Berarti potensi besar untuk Indonesia ya Pak ya? Potensi besar. Oke, saya kembali dulu ya Pak ya. Ini jadi ngalur gitu. Oke, saya senang ngomong ya Pak. Oke ya. Jadi tadi kembali ke seperti itu. Jadi intinya tidak semua orang tahu. Bahkan yang produsen kakao coklat terbaik di dunia, saya sebut Belgia itu mereka banyak yang tidak tahu lah, ada yang tidak tahu. Nah, maka wajar kalau mungkin di antara kita juga banyak yang belum tahu. Nah, kakao itu sebetulnya coklat itu sebetulnya diproduksi dari biji kakao. Nanti mungkin teman-teman atau pemirsa bisa lihat, googling lah tanaman kakao itu seperti apa. Biji kakao, nanti ada buah kakao, kemudian nanti dari buah kakao itu nanti dipecah, diambil bijinya itu kecil-kecil ya, seperti apa? Seperti mungkin biji nangka atau terlalu besar. Bijinya kecil berkelompok Mbak Mas, nanti bisa ada sekitar 40-an sampai 50 itu dalam sebuahnya. Biji salak, biji durian. Kebesaran Mbak, itu kecil-kecil biji rambutan udah gitu aja lah. Biji rambutan cuman itu mengelompok jadi satu. Kayak anggur, mengelompok kayak anggur. Exactly, seperti anggur. Modelnya seperti itu, hanya tertutup pot seperti itulah. Itu dipecah, nanti itu di situ ada pulpnya sehingga kalau Mas Anom dan Mbak Drew rasakan itu nanti bisa agak manis-manis asam gitu, itu bisa dimakan langsung juga, tetapi itu nanti sebagai media untuk fermentasi sebetulnya. Jadi media bakteri-bakteri untuk fermentasi. Setelah dibuka, nanti biji tadi itu dilakukan fermentasi sekitar ya mungkin sampai 6-7 hari tergantung nanti varietasnya. Setelah difermentasi nanti banyak reaksi biokimia terjadi. Kemudian setelah itu nanti dikeringkan. Setelah dikeringkan itu nanti di roasting
di roasting atau disangrai. Jadi mirip kopi gitu ya. Nah setelah disangrai nanti di grinder. Di grinder itu akan dapat pasta. Nah setelah jadi pasta nanti ya pasta itulah yang kita campur dengan gula, mungkin ditambahi dengan susu yang kalau ingin itu. Yang kita makan itu pasta itu yang coklat-coklat bar itu ya? Betul. Oh. Nanti ditambahi dengan bahan tambahan, kalau milk coklat jadi ditambahi susu misalnya seperti itu. Nah nanti baru itu kita ada satu proses namanya tempering sehingga nanti coklat itu bisa memadat dan mengkristal. Coklat itu mengkristal ya, bukan memadat seperti itu. Nah kemudian nanti ya kita nikmati sebagai coklat bar. Kami mengolah dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi, itu semuanya dilakukan oleh masyarakat. Jadi kami melibatkan Gapoktan, gabungan kelompok tani yang menyediakan bahan baku, kemudian masuk ke kelompok perempuan, kelompok ibu-ibu yang mengolah bahan baku yang dari petani. Kemudian setelah jadi itu masuk diolah, kemudian dipasarkan oleh kelompok sadar wisata, dan juga kami membantu dalam proses pengelolaannya, sehingga ya kami nyebutnya adalah coklat Nanggelan itu adalah coklat yang hadir dari tangan masyarakat desa. Pengembangan coklat, pengembangan pengolahan coklat di Desa Ngelanggeran memang prosesnya cukup panjang. Kami mengawali dari hanya membuat dodol kakao oleh para ibu-ibu PKK kami di Desa Ngelanggeran itu sejak 2011. Kemudian kami mencoba melakukan inovasi, ingin membuat oleh-oleh khas yang ada di desa kami berbahan baku kakao yang ada di desa kami. Nah, bersyukur kami mendapatkan dukungan banyak pihak untuk bagaimana bisa mengolah kakao itu menjadi coklat yang bisa dinikmati di desa kami. Nah, 2014 sampai 2016 kami bersyukur kolaborasi program dari Disutbun Gunung Kidul, kemudian BPTB Alibi dan juga BI itu melakukan transfer teknologi dan mendampingi kami sehingga kami bisa mengolah dan membuat dari biji kakao kering itu menjadi bubuk coklat yang selanjutnya bisa kami olah menjadi beraneka olahan minuman coklat maupun makanan yang berbahan baku coklat. Nah, tadi kita udah ngomongin bahwa ternyata coklat itu tumbuh subur di daerah tropis ya. Iya. Nah, gimana sih bagaimana dengan kondisi kualitas coklat Indonesia atau kakao Indonesia saat ini? Kan sebenarnya menguntungkan untuk Indonesia ini, Pak. Betul. Oke, kalau kita lihat kualitas coklat ya sebetulnya oke lah kalau kita ngomongkan kualitas coklat yang diproduksi di Indonesia katakanlah seperti itu. Yang asli dari 100% biji kakao ya. Karena ini juga agak luas ya kita pembicaraannya. Karena mungkin saya kasih ini dulu deh, pembeda dulu. Jadi coklat itu yang beredar di pasaran itu ada dua jenis. Yang pertama kita sebut coklat compound. Nanti kalau dari coklat compound itu tidak 100% dari biji kakao. Tetapi misalnya lemak kakaonya itu nanti bisa digantikan sebagian itu atau full itu dengan si CBS, CBR atau CBE. Itu fraksi dari sawit. Nah, nanti dengan penggantian ini sebetulnya cukup menguntungkan ya karena dia tidak mudah meleleh. Coklat jadi tidak mudah meleleh dan harganya juga lebih murah. Nah, yang kedua, ini yang lebih eksklusif itu adalah coklat yang 100% dari biji kakao. Kita sebutnya coklat couverture. Nah, ini yang mahal ini yang coklat-coklat seperti ini. Tapi sebenarnya dengan iklim ini berpotensi ya, Nom ya? Iya. Indonesia tuh. Berpotensi, Mbak. Berpotensi sekali. Makanya kalau kita lihat ya, saat ini yang Bintubar Coklat Maker, saya sebut Bintubar Coklat Maker itu ya industri coklat yang membuat coklat dari biji langsung sampai jadi coklat itu saat ini banyak coklat tumbuh. Batang, ya, coklat batang itu bar sampai coklat batang itu banyak di Indonesia sekarang. Saya boleh sebut merek nggak ini ya? Boleh nggak ya? Nanti paling saya gitu ya. Sekarang banyak sekali di Bali itu paling tidak ada 2 sampai 3. Kemudian di Lampung ada, kemudian di Jogja ada, kemudian di Malang yang baru juga ada. Yang mana itu teknologinya banyak diambil dari luar gitu ya. Ya karena memang di Indonesia mungkin belum begitu familiar dengan teknologi
familiar dengan teknologinya seperti itu. Itu kan tadi disebut 3 hal yang mempengaruhi rasa coklat, berarti kita kapasitasnya belum ke arah itu secara merata, pengetahuan pertanian kita atau seperti apa lah? Iya, ini ya memang ya masih belum merata, betul Mas, kalau boleh saya bilang. Jadi tidak hanya produsennya atau tidak hanya konsumsinya, tapi produsennya kadang juga banyak yang masih belum begitu memahami. Sebetulnya kalau misalnya saya tanya, coklat yang bagus itu seperti apa sih? Biasanya hanya mereka berbicara tentang rasa. Oh, rasanya yang seperti ini Pak, yang gini. Tapi padahal kalau mungkin Masnya, ya saya banyak riset di situ ya, coklat yang bagus itu setidaknya bisa dinilai dari 7 parameter. Dari 7 parameter. Nah itu kan cara membedakan ini. Gimana Mas? Kalau aku sih harga yang penting. Kalau aku ya. Orang Indonesia. Harga ya. Makanya ini kita dengar dulu. Kan ada 7. Yang berbeda. Kalau aku pasti harga. Harga ya. Nomor 1 ya. Oke. Kalau kualitas gini ya Mbak Drew dan Mas Anom gitu ya. Kita bayangkan Mas, misalnya ini saya ada HP, katakan ini coklat yang dibungkus dengan pengemas. Nah, ketika kita punya coklat seperti ini, yang pertama kali kita akan lakukan kita buka. Kemudian setelah kita buka pasti kita akan lihat appearance-nya. Bungkusnya itu dibuka, kemudian kita punya coklat batang, kita lihat, kita kan akan bisa melihat ini coklatnya, appearance-nya, tampilannya seperti apa sih? Misalnya yang sering muncul itu kan kadang ada bercak-bercak putih misalnya. Itu bahasa kitanya biasanya sebutnya dengan sugar bloom atau fat bloom. Nah, kalau itu sampai muncul itu artinya kan coklat sudah kualitasnya turun, tidak bagus. Kemudian nanti misalnya kusam. Kalau yang dibuka white coklat gimana ya? Kalau white coklat harus pakai putih semua dong. Putih semua ya Pak. Tapi kalau kembali kita kalau ngomong yang coklat Covercer tadi yang murni dari biji kakao, white coklat kalau yang dibikin dari situ nanti juga sama Mbak. Tetap akan bisa kelihatan lah itu seperti sugar bloom itu yang dipacu oleh gula. Saya tidak akan begitu detail lah nanti ada fat bloom yang ketidakstabilan karena lemaknya. Tadi itu ya, jadi itu penampilan. Kemudian kedua Mbaknya kalau makan coklat setelah itu ya dipotek lah ya, digigit boleh lah, tapi nanti akan dengar suara tek gitu istilahnya. Itu kita sebut dengan snap. Nah, kalau coklat mungkin dipotong kemudian seperti dodol, bahkan dipotong gini nggak putus terus muntir gitu. Jangan aspal itu. Karena susah dipotek. Susah dipotek, ya benar juga. Nah, itu artinya coklat itu tidak diproduksi dengan baik dan kualitasnya juga tidak baik gitu. Jadi itu ya. Itu nanti larinya ke kekerasan sebetulnya sama tekstur. Kemudian setelah itu Masnya makan coklat itu gimana biasanya Masnya? Ya tinggal dimakan, lebih enak lagi disuapin. Gratis gitu ya? Iya gratis. Disuapin sama siapa? Oke, gini Mas, kalau coklat nanti begitu taruh di mulut, itu sebetulnya yang bagus itu tidak perlu dikunyah. Tapi hanya perlu taruh didiemin aja jadinya. Bener didiemin. Lumer sendiri gitu. Lumer sendiri gitu ya. Kalau yang Covercer yang dengan suhu tubuh itu lumer sendiri. Suhu tubuh lumer sendiri. Justru itu Mbak, keunikannya coklat, dia lumer di suhu tubuh. Dan untuk orang-orang yang sudah cukup ngerti tentang coklat, misalnya kan ada ahli misalnya di pabrik teh Mbak, itu kan ada yang untuk mengevaluasi kualitas teh kan ada testernya tuh. Nah itu kalau yang sudah selevel itu mereka akan bisa merasakan kita sebut cooling sensation. Jadi ketika ditaruh suhu tubuh kan panas dari lidah akan ke coklat, melelehkan coklat. Nah di sini ini ada rasa dingin yang jelas ini tidak semua orang bisa merasakannya. Tetapi ya kalau kita bicara tentang ini ya itu ada cooling sensationnya. Kemudian nanti tadi setelah leleh itu titik leleh ya. Jadi seperti apa? Kalau yang lama itu jelas, waduh kalau yang nanti ditunggu sampai setengah jam sampai tidur gitu. Harus ngunyah. Keras banget. Itu ya nggak kurang bagus lah intinya seperti itu. Nah nanti setelah leleh, setelah tadi sudah mulai leleh nanti akan mengalir Mbak. Ini saya sering ditanya, Pak saya makan coklat ini kok lengket ya di langit-langit ini. Nah kalau terjadi seperti itu artinya viskositasnya juga sudah terlalu tinggi, terlalu kental lah. Nah itu coklat atau permen karet? Permen karet tuh. Ya intinya seperti itu. Jadi viskositas nanti juga berpengaruh. Kemudian viskositas tidak hanya pada saat dikonsumsi Mbak. Kalau di Indonesia kita bikin coklat batch ya Mbak sistemnya, hanya kemudian dicetak di ini dengan baskom dipindah misalnya. Kalau di luar negeri misalnya kita bikin coklat itu sudah pakai perpipaan Mas. Jadi mindahin dari satu unit ke unit lain sudah dialirkan.
Nah, ketika terlalu kental, tadi itu ya kita ngomong kualitas, itu juga berpengaruh. Nah, terlalu kental nanti lewat ke sini kan berat. Berat, energinya butuh tinggi, dan kadang kalau sampai ngeblok kan lepot. Nah, itu juga tadi pengaruh yang yang ngomongkan kualitas yang terkait dengan viskositas, tapi tidak terkait dengan konsumsi, tapi kalau yang teknis ya tadi itu juga berpengaruh sekali. Nanti setelah viskositas, nanti setelah mulai leleh, mengalir, pastinya akan merasakan itu gritty tidak sih, sandy tidak sih, kasar tidak sih. Nah, coklat yang bagus itu ya yang ketika dikonsumsi tidak gritty, tidak kasar, tidak ada tekstur itu, jadi lembut gitu sekali. Itu yang bagus itu seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomong teori ya sekitar di bawah 30 mikrometer lah, itu nanti sudah tidak terasa. Kamu luar biasa. Kamu kan katanya pernah ini ngunyah tapi greedy, sandy, ternyata beling ya. Kamu main debus. Kamu anak magang ya? Oh iya, sudah berani ya. Baru kriuk-kriuk ngunyah beling. Kira coklat aja beling. Oh iya. Nah, tadi kalau mohon maaf, saya yang terakhir ini Mbak, ini yang ultimate belum selesai Mbak. Ini tadi kalau sudah sampai situ nanti akan merasakan ini Mbak, aromanya. Jadi nanti akan ada aroma, akan ada rasa. Ketika sudah leleh, sudah lumer, sudah ini kan nanti akan sensor-sensornya di tubuh kita, katakanlah saya sebutnya sensor gitu ya. Itu akan mengecap itu. Jadi aromanya akan asam, akan fruity, akan flowery misalnya seperti itu. Nah, nanti rasanya bagaimana? Nah, nanti kombinasi dari rasa dan aroma itu yang biasa kita sebut dengan flavor. Kayak menikmati kopi ya sebenarnya. Seperti itu Mbak. Ini berarti filosofi coklat. Iya, filosofi coklat. Kita buat aja kayak iya, nanti bareng Bapak. Ini tadi selesai belum itu tadi? Iya, sudah sampai aroma. Sekitar 7 Mas seperti itu. Banyak banget. Jadi tidak hanya yang biasanya yang banyak kan yang hanya aroma dan rasa ya. Tapi harga nggak masuk tadi? Harga tadi kan 7 ya? 7 ya itu kalau Mas Anong ya kayaknya nggak jadi masalah itu ya. Masalah, saya dulu nyari yang murah. Iya kan kebanyakan orang Indonesia kan seperti itu ya saat ini ya Pak Arif. Betul. Ada cara lain menikmati coklat ternyata ya, dengan cara ketujuh cara tadi ternyata ya. Betul seperti itu. Ya. Berawal dari melihatnya potensi di lingkungan sekitar saya, khususnya tentang kakao yang masih sangat melimpah, tetapi problemnya penanganan pasca panennya masih sangat buruk, ditambah lagi kesejahteraan petani yang semakin menurun, dan daya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap coklat juga masih sangat rendah. Wondis hadir dan berupaya untuk bisa menjadi produsen coklat yang baik, dan melalui pemberdayaan masyarakat, kelompok wanita tani yang bernama Pawon Gendes untuk tujuan utamanya kesejahteraan bersama. Kami sebagai produsen coklat dengan konsep home industry mempunyai 3 keunggulan. Yang pertama, kami memproduksi coklat dengan hati melalui pemberdayaan masyarakat baik kelompok wanita tani maupun kelompok tani kakao. Yang kedua, kami mampu memproduksi coklat custom dengan desain kemasan sesukamu. Yang ketiga, karena rumah produksi kami berada di wilayah perkebunan kakao itu berada, sehingga kami mampu pula mengedukasi masyarakat dari hulu sampai hilir. Tantangan kami sebagai produsen coklat terkait dengan daya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap coklat yang masih sangat rendah, kami selalu berupaya untuk meningkatkan daya konsumsi dengan cara salah satunya melakukan proses edukasi. Nah, edukasi itu diantaranya juga yang baru saja kami dirikan, yakni Kedai Coklat Wondis. Ini salah satu upaya kami mengedukasi cara mengkonsumsi coklat yang kami aplikasikan di dalam menu-menu yang ada di kedai coklat kami. Di dalam Wondis Coklat, kami kelola usahanya melalui pemberdayaan masyarakat tentunya. Yang kedua, kami juga mengkombinasikan potensi pangan unggulan lainnya yang dimasukkan ke coklat, seperti produk bestseller kami yakni coklat pegagan. Nah, kalau kita ngomongin coklat nih, kan kita selalu terkenal ya dari kecil tuh kayak Indonesia salah satu penghasil kakao terbesar di dunia misalnya. Terus punya potensi tadi ada iklimnya tropis sehingga punya potensi besar. Nah, bagaimana harapan coklat Indonesia ke depan nih dengan keadaan itu? Dengan keadaan ini. Oke,
Kalau dari saya menempatkan bukan sebagai, karena harapan tiap orang kan akan beda ya. Tapi mungkin saya sebagai akademisi, sebagai pelaku peneliti lah seperti itu. Kalau dari saya lebih, ya harapannya lebih ke ini ya. Semoga sih pertama tadi ketika kita bicara masalah processing misalnya, ya di kita kan masih, sebetulnya saya tidak menyalahkan kondisi saat ini, karena memang ketika kita bicara masalah processing, untuk bisa memproduksi coklat yang bagus dibutuhkan investasi yang mahal lah untuk UMKM yang banyak kita pakai. Di laboratorium yang saya gunakan untuk penelitian mahasiswa saya, itu juga saya gunakan yang kisarannya paling banter itu ratus harganya ya. Nah kalau yang bagus-bagus tadi itu yang nanti tahan panas, tahan ini, tidak terkikis, food grade dan sebagainya, desainnya ya? Ini itu udah eman betul. Nah itu cuman mungkin gini ya, kalau ya tadi yang pertama dulu, tapi seandainya paling tidak produsen dan masyarakat sudah mulai aware, sudah mulai familiar, sebetulnya bikin coklat itu tidak hanya seperti memasak, ada sainsnya. Kalau sudah tahu itu, nanti kan di Indonesia itu kan banyak bengkel-bengkel manufacturer atau yang ini ya. Nah nanti bisa lah misalnya kerjasama dengan bengkel-bengkel itu, kemudian dibikin alat yang betul-betul ini yang bisa meng-create coklat dengan bagus gitu ya. Jadi kita sudah tahu prinsipnya, kita sudah tahu sistem kerjanya. Nah itu tinggal yang food grade juga. Nah kita tinggal kerjasama dengan mereka kan, sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Pertama ya tadi ya, mungkin nanti harapannya ya bukan pemerintah, konsumen, produsen bisa lebih aware ini, sehingga nanti kualitas coklatnya bisa ditingkatkan dengan pengetahuan mereka. Kemudian kedua tadi kita ngomongkan suplai, kemudian itu ya semoga sih kita semakin menurun ya suplainya. Ya semoga sih, ya ini sebetulnya jadi keperhatian tidak hanya di sini ya, tapi rekan-rekan saya di Ghana, Pantai Gading juga sering cerita bahwa ya sama, di sana juga generasi muda sudah mulai tidak begitu tertarik dengan dunia pertanian dan perkebunan. Jadi sana sama pun di sini kita kan, makanya kalau kita lihat baca-bacalah mbaknya di mana itu pasti Indonesia masalahnya ya produktivitas turun, kemudian tanaman kakao banyak yang semakin menua, kemudian itu belum lagi nanti yang penyakit lah yang ini menua gitu. Itu berpengaruh juga ya. Iya, menua tidak terawat dengan baik kan juga produktivitasnya nanti otomatis akan turun, Mbak. Nah, itu kan yang salah satu mendorong kenapa posisi kita dari 3 sampai ke 6 itu turun kan juga di situ sebetulnya. Ya. Ini soal anak muda yang malas tidak ada pengkaderan, istilahnya nggak ada pengkaderan jadi petani dan sebagainya, mereka kayaknya lebih tertarik dunia lain, maksudnya kayak YouTube, kayak jadi podcaster kayak kita. Kayaknya kita harus pensiun jadi petani. Jadi petani kakao ya. Di sini kita investasi. Enggak, takutnya kita malah menginspirasi anak muda untuk jadi podcaster gitu. Oh, bahaya itu. Itu PR ya untuk anak muda itu. Itu PR Mas, itu PR, betul seperti itu. Oke, nah kalau kita ngobrolin mengenai coklat nih ya, dulu kopi itu, dulu kan kita ngetren banget sama teh ya, terus udah gitu sekarang bergeser trennya jadi kopi. Nah, mungkin kan nggak sih tren itu akan bergeser menjadi coklat gitu ke depan, untuk supaya dunia coklat Indonesia, industri coklat Indonesia juga bisa terpacu untuk maju gitu loh misalnya dengan itu. Ya ini pertanyaan yang menarik sekali ya Mbak ya. Jadi kalau saya bilang, saya sangat berharap, jadi tadi pertanyaan yang sebelumnya salah satunya juga jawabannya ada di sini ya. Jadi tadi itu ketika kita bicara masalah alat mesin gitu kan, itu yang mahal tadi itu kan sebetulnya skalanya itu sudah sedikit lebih besar lah UMKM yang mungkin agak menengah ya, yang agak mahal tadi itu, gitu ya. Nah kalau tadi Mbaknya kemudian dihubungkan dengan pertanyaan ini, itu sebetulnya sangat mungkin Mbak. Kenapa? Karena saat ini tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia itu sudah mulai berkembang yang kita sebut dengan istilah bintubar coklat maker. Atau kalau boleh saya terjemahkan lagi dengan terjemahan yang mungkin agak bebas, itu adalah kayak semacam untuk bikin single origin coklat. Jadi bintubar itu ya artinya bikin coklat dari biji ke bar, tetapi kalau tadi ya yang single origin coklat, kalau kopi kan kafe ya kita coklat, nah nanti biji-bijinya itu misalnya dari daerah yang tertentu, yang unik, atau dari varietas tertentu. Misalnya gini, varietas tertentu itu kan sebetulnya varietas kakao itu kan ada 3 sebetulnya, tapi yang saya coba sampaikan 2 lah. Nah yang paling banyak di dunia itu Forestro. Indukannya itu adalah Forestro, walaupun klon-klon turunannya itu semakin banyak. Yang kedua adalah yang fine flavor ya, fine kakao itu. Nah ini hanya 5%. Di mana-mana itu hanya 5%. Nah kadang itu tiap negara itu kan punya fine flavornya masing-masing. Nah misalnya nih kalau Indonesia, ternyata di PTPN sekian atau di daerah ini ada loh yang fine flavor ini. Saya ingin bikin coklat deh bintubar eksklusif, hanya 1,5 kilo, dibikin dari biji ke biji, dan dari biji menjadi coklat. Kemudian nanti setelah itu coklatnya kita branding. Ini loh fine coklat dari
Wonosobo misalnya, maksudnya aslinya Wonosobo, coklat Wonosobo, rasanya gini. Nah saat ini trennya kan itu Mbak. Nah trennya itu ditambah lagi dengan semakin tadi awareness, kesadaran konsumen kita yang sudah ke arah ini kesehatan. Nah kalau Bintu Bar itu kan sebagian besar itu pasti dark coklat Mas, dark coklat dengan gula yang sedikit. Kenapa? Karena memang mereka ingin merasakan sensasi rasa coklat yang aslinya seperti apa, entah fruity, flowery, mungkin ada yang sedikit asam juga seneng gitu ya. Nah mereka. Tapi memang rasa-rasa itu di coklat tuh ada seperti kopi kan? Ada kan? Mbak, ada. Saya pernah mencoba misalnya dari Ekuador Mbak, coklat dari Ekuador 100% dark coklat. Itu saya merasakan itu tidak diberi perisa apapun, rasanya sudah seperti pisang waktu ada aroma pisangnya. Nah itu yang menjadi kekhasan kan di situnya gitu. Nah tadi yang single origin tadi kembali ke situ, nanti kita tidak hanya dari varietas, bisa dari asal. Oh ini loh dari Bali, dari Sumatera, dari Kolaka misalnya, kemudian dari Papua seperti itu di branding itu. Nah nanti seperti sekarang nanti ada kopi Toraja, kopi Bali, kopi Gayo, kopi Wonosobo ya, seperti itu kan. Nah tadi makanya tadi kalau kita ngomongkan biaya tadi cukup mahal, nah mungkin kita bisa bermain di yang skala seperti ini. Jadi Bintu Bar Chocolate Maker itu relatif investasinya lebih rendah, dan di sini petani bisa langsung mendapatkan nilai tambah untuk dirinya sendiri. Kalau dulu itu kan ya dijual dalam bentuk biji sehingga ya mereka nilai tambahnya rendah. Nah, ini kan yang digalakkan kan saat ini seperti itu. Ini kan sepertinya produsen sudah ada, konsumen sudah ada. Ini berarti untuk permasalahan pemasaran juga ada persoalan nggak sih? Dan perlu diperbaiki aspek apa sih yang perlu dikoreksi gitu? Iya. Nah ini pertanyaan yang susah ya, ini di luar ininya saya. Tetapi kalau saya melihat Mas, saya itu sering ditanya Pak, bisa nggak bantu saya untuk kira-kira membuat coklat yang bagus, misalnya ada orang yang ingin invest gitu ya. Saya biasanya, oh ya bisa gini-gini. Tapi saya biasanya selalu berikan ekor juga. Tapi jangan nanya ke saya ya Pak ya, bagaimana cara jualnya. Karena itu lebih ke processing ya. Iya, karena menjual itu nggak gampang Mas buat saya. Tapi dari yang saya amati sih seperti ini. Biasanya yang pertama ya, coklat itu segmented ya. Jadi tadi kalau yang seneng coklat yang misalnya kita co-verger yang dari 100% biji kakao yang 100 gram, kalau mbaknya pergi ke swalayan tertentu gitu, itu ada yang 100 gram itu harganya 80.000, 90.000. Itu kan misalnya kalau saya tanya ke mahasiswa saya, Mbak mau nggak beli ini 100 gram sekian, pasti akan jawab, Pak saya akan beli nasi padang aja dapat 5 bungkus misalnya gitu kan. Nah mereka pasti akan memilih coklat yang tadi saya sebut dengan kompon. Tidak ada yang salah dengan beli kompon itu lebih murah, kemudian juga rasanya juga coklat seperti itu ya. Kemudian juga kalau mau dibawa kemana-mana tidak gampang leleh, itu juga oke ya. Ya itu tidak ada yang salah seperti itu. Tapi ya kalau tadi kita ngomong di awal, Indonesia potensi biji kakaonya itu sebetulnya tinggi, tapi kok belum termanfaatkan dengan baik, bahkan konsumsi Indonesia itu masih rendah, ya itu ada yang salah. Kenapa sih orang kita lebih senang yang kompon, tidak yang co-verger? Nah mungkin yang perlu mulai digembar-gemborkan, apalagi saat ini ya Mas ya, misalnya kan orang semakin aware dengan kesehatan. Kalau dulu kan orang makan masalah makanan yang penting kenyang, setelah kenyang bagaimana agar makanan tidak ada mungkin ya bikin mules kan, ada keracunan dalam tanda kutip lah seperti. Nah sekarang sudah mulai apa yang kita makan itu bisa memberikan efek kesehatan. Apalagi sekarang kondisi pandemi COVID banyak yang nyari antioksidan. Nah ini branding coklat ini saat ini naik di situ Mas, salah satunya. Coklat karena antioksidan tinggi, polifenol tinggi, nanti bagus untuk imunitas misalnya. Nah mungkin setelah selesai pandemik ya ini bisa terus dikampanyekan seperti itu. Tadi kalau yang dikatakan Pak Arifin bahwa coklat ini segmented, gimana caranya kita nggak membuat itu jadi segmented lagi, apa jadi tren gitu ya? Betul. Iya, karena gini Mbak, kalau ini pengamatan saya, karena kadang itu pasar itu kan kadang di-create ya Mbak ya. Kita tidak harus mengikuti pasar, tapi bagaimana sih kita meng-create pasar. Misalnya kalau di Jogja kan itu kan ada sekarang bakpia itu sudah tidak bentuknya bakpia ini, tapi sudah ada yang ini. Itu kan masyarakat nggak minta, tapi kita yang meng-create. Nah, jadi gitu. Coklat Indonesia ternyata berpotensi besar ya Pak ya, dengan maksudnya kita memiliki tanah yang subur, iklim yang tropis, tinggal bagaimana caranya menaikkan tren itu. Dan mengolahnya dengan baik, dan jangan setengah-setengah ya. Banyak pengolahan yang memang lebih serius untuk mengolah coklat. Jadi gitu Nom. Oke, Pak Arifin, terima kasih sekali atas waktunya. Kayaknya cepat banget. Terima kasih atas undangannya. Gak cukup kayaknya ngomongin coklat tuh 30 menit ya. Kayaknya perlu 3 SKS Pak. 3 SKS. 30 menit doang. Betul seperti itu. Itu tanya mahasiswa saya, kalau saya ngomongkan coklat itu udah berbusa-busa. Dan aku melihat apa sih peluang baru. Jadi aku mau bikin kedai coklat, bukan kedai kopi lagi.
Jadi memperkenalkan coklat, ada single origin. Mungkin nanti akan ada coklat Toraja, coklat Wonosobo tadi, coklat nanti Bogor. aku akan majukan produk kamu coklat Wonosobo. Tapi kayaknya nggak susah, tempatku dataran tinggi. Bukan tempat ya. Oke pemirsa, jadi bincang-bincang kita pada hari ini cukup seru juga ya. Ternyata coklat itu tidak semata-mata manis ya. Sebenarnya gimana caranya kita menikmati coklat dengan orang tercinta jadi terlihat manis. Tadi ada 7 cara yang bisa disimak di menit-menit sebelum ini. Iya, menit-menit sebelumnya bagaimana sih caranya kita menikmati coklat dengan kualitas yang baik ternyata. Dan ada 3 cara bagaimana mengolah coklat itu biar sempurna, bukan sempurna, biar punya nilai tambah tinggi. Iya. Terus bagaimana cara kehidupan ke depan kamu dengan si manis? Si manis ya, yang penting pahit dulu aja. Pahit dulu ya. Karena yang pahit itu berkualitas. Oke. Dan pemirsa jangan lupa untuk baca berita baik di antaranyus.com dan subscribe channel YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.